Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam renungan malam Sosianim. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita ada lagi saat hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam renungan kita, mari kita berdoa sejenak. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami dengar. Berbicara lebih dalam lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Puji Tuhan, ayat ini begitu jelas bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan karena kita. Yang menjadi pertanyaan, siapa kita sehingga Tuhan harus memilih kita? Ya, kalau kita mengingat lagi latar belakang kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Kita bukan umat perjanjian, kita bukan orang-orang yang sebenarnya harus diselamatkan, tetapi di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan begitu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita dipilih bukan karena sesuatu yang ada pada kita, sesuatu yang kita miliki, latar belakang keluarga kita, keberadaan kita, kekayaan kita, atau skill kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan bukan usaha kita. Dan ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka ada satu ketetapan. Ketetapan ini berbicara tentang peraturan, ketetapan ini berbicara tentang tugas. Jadi ketika kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan menetapkan, Tuhan menugaskan sesuatu untuk kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Maka di ayat selanjutnya berkatakan, "Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Jadi ketika kita dipilih Allah, kita ditetapkan untuk menyelesaikan satu tugas, yaitu pergi. Pergi ini merupakan kata kerja yang menunjuk untuk kita melaksanakan. Apa yang harus kita laksanakan? Yaitu menghasilkan buah. Jadi ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka kita ditetapkan untuk melaksanakan tugas, yaitu menghasilkan buah. Apa buah yang harus kita lakukan? Di dalam Galatia jelas, di Galatia menjelaskan bahwa Galatia 5, di situ menuliskan tentang buah-buah roh, di mana kita harus berbuah, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Itu adalah buah-buah yang harus kita kerjakan atau kita hasilkan karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Yang menjadi satu hal yang kewajiban adalah di kalimat selanjutnya dikatakan di sini bahwa pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Ya, di sini yang menjadi suatu usaha yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Orang mungkin hari ini bisa berbuahkan kasih, berbuahkan kebaikan, berbuahkan sukacita, tapi belum tentu besok akan ada sukacita, ada damai sejahtera lagi, atau kebaikan kasih lagi. Enggak, belum tentu. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa buah roh itu harus disertai dengan tetap. Artinya konstan, dilakukan terus menerus sehingga dapat dikatakan apa yang kita lakukan itu tetap. Kenapa yang menjadi pertanyaan sekarang? Kenapa orang yang dipilih Tuhan harus menghasilkan buah? Orang yang dipilih Tuhan harus menghasilkan buah dan buah itu tetap. Kenapa alasannya? Kenapa sampai Allah, apa keuntungan, ada keuntungan buat Tuhan kah kalau kita menghasilkan buah? Ini yang unik, saudara. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang bekerja, ketika dia dipilih menjadi karyawan di satu perusahaan, maka perusahaan memberi dia kewajiban tugas yang hasilnya nanti akan menguntungkan perusahaan itu. Tetapi ketika berbicara tentang keselamatan yang diproyek oleh Allah, Allah memilih kita, Dia menetapkan kita untuk berbuah, dan buah itu tetap bukan untuk Tuhan, bukan untuk kebaikan Tuhan, bukan untuk sesuatu yang
penting buat Tuhan. Tapi kita lihat tujuannya ada di ayat yang terakhir. Dikatakan di situ supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi ketetapan Tuhan supaya kita berbuah adalah untuk kebaikan kita sendiri. Yaitu supaya ketika Bapak Ibu berdoa, supaya saudara-saudara kita berdoa seperti saya, seperti semua orang berdoa, supaya dijawab Tuhan. Maka kita harus berbuah. Kita harus berbuah dengan tetap. Bapak Ibu, apakah hari-hari ini doamu tidak dijawab Tuhan? Mungkin perbaiki pengiringanmu kepada Tuhan, perbaiki buah-buahmu kepada Tuhan. Apakah sudah tidak berbuah lagi? Apakah sudah tidak ada damai sejahtera lagi? Apakah sudah tidak ada sukacita lagi dalam keluargamu? Perbaiki itu, karena itu akan menghalangi jawaban doamu. Puji Tuhan, malam hari ini banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin manusia tidak pernah tahu, orang di sekitar kita nggak pernah tahu. Mungkin kita bukan tipe orang yang begitu gampang menceritakan segala sesuatu, tetapi Tuhan tahu. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, seluruh jemaat dimanapun kita berada yang menyaksikan renungan ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya, kita dipilih oleh Tuhan untuk berbuah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kita minta, Tuhan mengabulkannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berbuah, tetap menyenangkan hati Tuhan, sehingga apa yang kami doakan, Tuhan memberikan jawaban. Hamba mau berdoa bagi semua yang menyaksikan renungan pada malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati usahamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, pergumulanmu, dan tantangan hidupmu. Tuhan menyelesaikan segala sesuatu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Gerejaku adalah rumah